Ice tea 1. Ice tea 1 Kak, pakai ini ya. Chicken rice ball juga 1. Aku juga deh, tapi diwadahin sini ya Kak. Oke Kak. Kok bawa wadah sendiri? Aku kan lagi diet. Diet? Emang makan pakai wadah ini bisa diet? Ih, bukan diet yang itu, tapi diet plastik. Walah. Penggunaan kantong plastik di masyarakat Indonesia sudah menjadi hal yang sangat lumrah. Tidak hanya sekedar untuk membawa barang bawaan, bahkan hampir seluruh komoditas industri, utamanya makanan, menggunakan pembungkus berbahan plastik. Namun seluruh bahan plastik ini hanya sekali pakai, digunakan untuk kemudian terbuang. Terbuang mencemari tanah, terbuang hingga hampir tidak ada yang memperdulikan. Dan terbuang menjadi musuh terbesar yang merusak lingkungan dan kehidupan. Permasalahan sampah plastik menurut akademisi merupakan dilema antara kepraktisan atau kelestarian. Penggunaan plastik itu sangat luar biasa, sangat masif di dunia. Ya, hampir ratusan miliar sampai jutaan ton penggunaan plastik itu di seluruh belahan dunia digunakan. Dan pertanyaannya artinya plastik ini sangat banyak digemari untuk digunakan. Apa alasannya? Yang pertama terkait dengan murahnya bahan baku plastik itu sendiri. Ketika plastik itu dibuat oleh suatu industri, ya salah satu syarat adalah supaya layak dijual adalah bahan baku yang murah. Sehingga untuk industri sendiri tentu itu menguntungkan secara ekonomi. Yang kedua, terkait dengan fleksibilitas plastik itu sendiri. Karena plastik ini mudah untuk dibentuk, mudah untuk disesuaikan dengan ukuran, dan mudah untuk dipasarkan. Sehingga tentunya banyak sekali industri-industri turunan dari perusahaan lain itu menggunakan plastik. Dan yang ketiga itu terkait dengan murahnya ketika plastik itu dipasarkan. Sehingga secara ekonomi itu bisa dijual dan masuk ke dalam hitungan konsumen maupun produsen. Merepotkan banget nggak sih bawa alat makan sendiri? Enggak juga kok, justru dengan kita bawa alat makan sendiri, botol minum sendiri, kita sudah turut berkontribusi loh untuk menjaga lingkungan. Tapi kan aku juga cinta lingkungan, yang nantinya sampah plastik aku buang ke tempat sampah yang bisa nantinya didaur ulang. Iya sih, tapi sampah plastik yang kita buang pada tempatnya itu belum tentu bisa dikelola. Karena berdasarkan penelitian dari WHO, hanya 10% aja loh sampah yang bisa didaur ulang. 70%-nya bahkan bisa mencemari air, udara, tanah, sedangkan 20 hingga 25%-nya itu berakhir atau mencemari lautan. Kan tempat pembuangan sampah akhir dan lautan itu jauh di sana, tidak mungkin sampah plastik kembali lagi ke kita. Bisa lah, karena bisa aja nih plastik itu mencemari air, udara, tanah, dan lambat laun akan kita rasakan juga dampaknya seperti di udara, itu kan mencemari lingkungan namanya. Tahu ah, bingung aku. Oke, untuk upaya sendiri Melta dimulai dari diri sendiri gitu ya, untuk mencontohkan juga kepada teman-teman semuanya, terutama di sosial media, membawa seperti contohnya sesimpel membawa botol minum sendiri gitu, kemudian membawa alat-alat makan sendiri, membawa kotak makan sendiri, itu salah satu upaya untuk mengurangi sampah plastik itu agar kita sendiri juga tidak menghasilkan plastik. Bohong misalnya orang-orang berpikir
plastik kan dibuang ya udah selesai gitu kan, berakhir di TPA. Tapi itu kita tidak menjamin bahwasanya plastik itu bakalan langsung hilang gitu di udara, baik itu tercemar di sungai dan lain sebagainya. Karena kita itu sendiri, kita harus bisa mengolah sampah plastik yang udah kita hasilkan agar tidak mencemari lingkungan. Nah, aku buang sampah pada tempatnya loh. Yuk, berangkat. Sebagian orang belum menyadari penyelesaian sampah plastik tidak cukup hanya dengan membuang sampah pada tempatnya. Lihat deh Sarah, itu banyak ikan-ikan mati gara-gara sampah tuh yang dibuang sembarangan ke sungai. Tapi kan bukan sampah aku kan buang sampah pada tempatnya. Iya, kita kan nggak tahu yang buang sampah siapa. Mungkin orang-orang yang buang sampah sembarangan tadi dan berakhir di sungai. Mbak Melta, nih pasukan udah pada datang. Nah, ini udah datang Sarah, teman-teman dari Trust Ranger Indonesia aku bilang kemarin. Gimana teman-teman, udah siap? Siap! Trust Rangers Indonesia, mari bergerak, ayo berdampak! Capek ya kak? Lumayan sih, tapi udah biasa. Aku ngelihatnya aja jadi lapar deh. Kok masih mau buang sampah di sungai sih? Enggak kok. Yaudah, kita ke bank sampah aja yuk. Ya. Sebenarnya Trust Ranger itu terbentuk dari ketidaksengajaan. Awalnya teman-teman Melta gitu ya, ada festival, kemudian melihat banyak sekali sampah-sampah di sana yang kemudian ditinggalkan begitu saja. Jadi merusak publik gitu ya kan, atau tidak enak dipandang seperti itu. Jadi teman-teman kita bareng-bareng gitu ya, mengajak anak muda sekitaran atau teman-teman kita sendiri itu membersihkan itu, dan ternyata banyak yang ikut. Nah, dimulai dari sanalah teman Melta bilang, ya udah kita bikin aja nih komunitas gitu kan. Awalnya terbentuk dari 10 sampai 12 orang dan alhamdulillah sekarang sudah ada di 38 provinsi dan itu kita namain Trust Ranger Indonesia. Pasca aksi cleaning up, komunitas Trust Ranger selalu memisahkan antara sampah organik dan sampah plastik. Sampah plastik dapat disetorkan di bank sampah sebagai upaya penerapan program recycle atau mendaur ulang sampah dan barang bekas. Cara ini sangatlah efektif dalam mengurangi pencemaran limbah plastik. Selain cara diet plastik yang diterapkan Melta saat membeli makanan ataupun minuman.
Nah, setelah sampahnya tadi dikumpulkan, dipilah, ternyata bisa lagi digunakan kembali loh, Sarah. Bisa jadi kursi, bisa jadi meja, bisa jadi hiasan-hiasan juga yang pastinya bermanfaat gitu. Jadi bisa digunakan kembali. Melihat sosok Kamelta yang selalu menggunakan barang-barang bawaan kayak botol minum, wadah makan portable. Melihat Kak Melta seperti itu, aku sebagai anak muda sebenarnya agak bertolak belakang. Dikarenakan alangkah lebih baik kalau kita membeli di warung, dengan gampang kita tidak membawa dari rumah. Taman merupakan tempat yang menyenangkan bagi Melta dan komunitasnya untuk melakukan aksi cleaning up. Bukan tanpa alasan, sampah organik merupakan sampah yang ramah bagi lingkungan karena cepat terurai dan bermanfaat bagi tanaman. Nah, ini bisa jadi pupuk organik nih. Melta secara mandiri memproduksi pupuk kompos sendiri yang digunakannya untuk berkebun di sekitar rumah. Ayah Melta yang merupakan seorang pedagang dan petani sayuran telah mengajarkan bagaimana mengelola sampah organik yang berdampak positif bagi lingkungan. Iya, memang dia tuh rajin dari kecil, dia orangnya memang rajin, dia suka bersih-bersih, saya kan selalu peduli dengan keadaan ini lingkungan itu kan. Memang dia ininya tinggi. Iya, memang sudah dia memang telaten sudah lama itu, dari kecil memang dia tuh inian dia itu. Iya. Dia tuh istilahnya rumput dengan yang barang-barangnya itu kan lebih ringkas. Nah, lebih ringkas kalau dia membawa itu kan lebih ringkas. Tidak perlu membutuhkan yang lain. Iya, semuanya itu adik-adiknya itu sih semuanya ya. Kita juga kalau ke pasar juga ya bawa sendiri dari rumah itu. Iya, kantong sendiri, bawa air minum sendiri. Jadi di sini konsepnya aku bikin itu 5R. Pasti Sarah udah sering denger kan konsep 5R? Oh, pernah dengar sih. Oh iya, kita juga mau open volunteer nih, nanti mau clean up di sungai. Insya Allah sekitar 2 minggu lagi lah gitu. Nah, ada syarat dan ketentuannya nih Sarah. Salah satunya itu bawa botol minum dan wadah makan sendiri. Jadi nggak boleh nih bawa plastik sekali pakai kayak gitu. Tapi aku kan ini nanti buangnya di tempat sampah loh. Iya, kayak aku bilang kemarin kan, kita nggak tahu meskipun udah buang sampah pada tempatnya, kita nggak tahu nih bakalan berakhir di mana sampah kita itu. Ya udah nggak apa-apa, makan aja, nanti bisa dipindahin ke piring. Yaudah ah, nggak mood aku. Nggak apa-apa, makan aja, santai. Aku kasih orang aja lah. Pak, tunggu. Ini Pak buat Bapak. Lah, Pak. Kenapa Sarah? Aduh, plastik Bapak itu tadi. Kenapa Sarah? Masya Allah, kayak kenal. Nih, jangan-jangan. Oh iya, ini sampah aku kemarin kembali ke aku. Apalagi dampak negatifnya ya. Yaudah deh, mulai sekarang aku berhenti pakai plastik sekali pakai. Ya udah, yuk.
Setelah mengikuti kegiatan Kak Melta, Sarah semakin paham akan perlunya peduli akan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah-sampah plastik. Dimulai dengan diri sendiri, seperti membawa alat makan portable sendiri, membawa botol minum sendiri. Dikarenakan satu sampah kita itu bisa menjadi satu masalah yang lebih besar. Sekarang aku sudah mulai diet plastik. Melta terus berupaya merekrut relawan bersih-bersih sampahnya yang tergabung dalam Trust Ranger Indonesia, sekaligus membudayakan diet plastik menjadi tren di kalangan anak muda dan masyarakat luas. Hanya ikut-ikut. Perlahan tapi pasti, Melta mulai dikenal dan diundang ke berbagai kegiatan seminar dan workshop, serta mendapatkan sejumlah penghargaan membanggakan di bidang lingkungan. Clean up aja, tapi juga memahami materinya gitu ya kan, dasar-dasarnya atau ilmunya dulu. Trust Ranger Indonesia, mari bergerak, ayo berdampak. Oke. Oke, boleh dirapiin dulu barisannya, teman-teman. Gimana persiapan hari ini, teman-teman? Siap. Oke, Sarah bawa apa hari ini? Trash bag siap mengangkut sampah-sampah yang ada di sini. Mantap. Ada yang bawa sapu? Saya. Oke, berarti Rida sama Desi ya bawa sapu ya. Boleh nanti dibagi 2 ya, untuk 3 di sana. Terus 2-2 juga boleh, atau ngiring yang cewek-ceweknya juga boleh. Dan yang lain boleh mencar, kalau misalnya ada sampah-sampah yang lain bisa diambil, dimasukin ke trash bag gitu ya. Trust Ranger Indonesia, Mari bergerak, ayo berdampak. Menjadikan lingkungan yang bersih dari sampah telah menjadi tekad anak-anak muda ini. Mereka sadar kondisi lingkungan di masa depan akan disebabkan oleh apa yang dilakukan terhadap lingkungan pada hari ini. Organisasi atau kelompok-kelompok pemuda, anak-anak muda yang concern dalam bidang lingkungan ya, di mana sebagai volunteer ya, mereka berjasa tentunya secara langsung turun sebagai garda terdepan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Itu merupakan salah satu aset bangsa yang harus kita jaga, harus kita dukung, apalagi ini terkait dengan keberlangsungan bumi dan lingkungan di masa depan. Maka kegiatan-kegiatan seperti ini harus kita dukung. Mari kita gaungkan, mari kita gemakan, mari kita sosialisasikan, sehingga anak-anak muda itu akan lebih peduli dan merawat lingkungan, dan semakin besar komunitas ini tentunya akan berdampak signifikan terhadap perubahan kualitas lingkungan. Untuk Trust Ranger itu sendiri sudah banyak yang kita lakukan, tidak hanya clean up gitu ya, bersih-bersih. Untuk komunitas, ya Melta sering juga mengkampanyekan dan mengajak anak-anak muda sekitar, baik itu dari sekolah, kemudian antar universitas dan remaja-remaja lainnya gitu ya, untuk sama-sama seperti membersihkan sungai. Dan di sana kita terlihat sebenarnya banyak anak muda yang peduli gitu. Cuma mereka ya itu tadi, ketika tidak ada yang menggerakkan atau menyadarkan mereka, mereka akan mengulangi lagi untuk membuang sampah sembarangan seperti itu. Trust Ranger Indonesia, mari bergerak, ayo berdampak.
Hari gini masih buang sampah sembarangan? Iya. Nggak peduli sampah? Iya. Yang benar aja. Rugi dong. Ayo peduli lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah merusak pemandangan. Sampah buang pada tempatnya lah. Apalagi diet nih. Diet apa kamu? Diet plastik lah. Oh alah. Sampah, let's clean up. Sampah peduli, tangani, bersihkan. Yuk mulai sekarang Kurangi penggunaan sampah plastik.